الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita dalam penjelasan Riyadhus Shalihin ini masih bab yang ketiga, bab sabar, hadis yang ke-42 atau hadis ke-43. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawm al-qiyamah." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu." Rawahu Tirmidzi atau Turmudzi wa qala haditsun hasanun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka ia segerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka dia menahan hukumannya itu sampai nanti dia penuhi pada hari kiamat, atau dia membayarnya pada hari kiamat.
Nabi juga mengatakan, sungguhnya besarnya balasan sebanding dengan besarnya cobaan. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka ia menguji mereka. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan siapa yang marah, ya, tidak menyukai ujian tersebut, maka dia juga mendapatkan murka, marah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua urusan makhluk di dunia ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan selalu kita ingat bahwa segala urusan makhluk di atas muka bumi ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadi sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang dirinya sendiri dalam Al-Qur'an, fa'alun lima yurid, bahwa Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar melakukan apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala benar-benar melakukan apa yang dia kehendaki. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia kehendaki. Maka ini menjadi pegangan kita semua jemaah sekalian, bahwa segala urusan makhluk, segala urusan kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengaturnya. Bila dia kehendaki baik, maka jadi baik. Jika dia kehendaki buruk, maka itu pun akan terjadi buruk. Dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah baik. Hal-hal buruk yang terjadi pada manusia tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal buruk yang terjadi pada manusia laisa ibtidaan minallahi Subhanahu wa taala, bukan ya, semata-mata Allah Subhanahu wa taala ya, memulai melakukan keburukan itu. Sudah pernah kita sebutkan bahwa zat dari keburukan-keburukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terjadinya satu keburukan, terjadinya satu musibah, ada sebabnya. Musibah itu sudah ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia terjadi, itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Dosa. Ya, perbuatan-perbuatan tangan manusia. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dalam Al-Qur'an. Kerusakan-kerusakan yang terjadi, yang nampak di atas muka bumi ini, bencana-bencana yang terjadi di atas muka bumi ini adalah akibat dari perbuatan tangan manusia. Akibat dari dosa manusia. Dan semua terjadi atas kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap seorang mukmin, dia ridha dengan apa yang terjadi. Nah, semua dia kembalikan, ya, Allah yang sudah atur ini. Orang yang ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wal insanu la yakhlu min khata'in wa ma'siyatin wa taqsirin fil wajib. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari perbuatan maksiat, tidak luput dari melalaikan kewajiban-kewajiban. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri seorang hamba ada kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan hukuman atas kesalahannya itu, hukuman atas perbuatan maksiatnya itu, hukuman atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Entah itu Allah berikan berkaitan dengan hartanya, atau dengan keluarganya, atau bahkan dengan dirinya sendiri. Hartanya terbakar misalnya, ya, hilang misalnya, ya, atau apa, dia diuji dengan hal seperti itu, ya. Itu bagian dari ujian atau hukuman. Nah, atau keluarganya, ya, anaknya mungkin sakit, ya, istrinya, ya, dan semua yang berada di bawah tanggungannya, atau dirinya sendiri. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami persoalan ini, ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia akan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Ya. Nah, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan ini menimpa dirinya adalah ujian, maka dia akan bersabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah hukuman, maka hukuman itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Ya. Ini sudah kita sering sebutkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Jika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, jika diberikan kesusahan dia bersabar. Semua urusannya baik, dan itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi musibah berupa sakit atau hilangnya harta atau hal-hal yang terjadi kepada keluarga yang menyedihkan kita, itu semua bisa menjadi penggugur, ya, penggugur dosa-dosa kita, ya. Sehingga itu salah satu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang sakit, apa yang kita ucapkan? La ba'sa tahurun insyaallah. Ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa. Tahur, apa maksudnya? Ya, ini doa harapan. Semoga penyakit ini menjadi pembersih atas dosa-dosa yang kita lakukan. Nah,
fa idza ta'ajjalatil 'uqubatu wa kaffara Allahu biha 'anil 'abdi fa innahu yuwafillaha wa laisa 'alaihi dzamb. Nah, kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan hukumannya kepada hamba tersebut, maka dia telah membayar. Dia telah membayar, telah memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan azab, hukuman. Tahharathul masaib wal bala. Maka musibah-musibah itu telah mensucikannya dari dosa-dosanya. Hatta innahu la yushaddidu ala al-insan mautuhu li baqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini alaihi. Bahkan boleh jadi jemaah sekalian, saat seseorang itu akan meninggal, susah meninggalnya. Dan susahnya dia meninggal itu boleh jadi karena masih ada dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesusahan, kesulitan dia saat sakaratul maut itu menjadi penggugur sisa dosanya. Sehingga dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Dan ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak di antara kita menganggap ini adalah semata-mata azab saja, menganggap semata-mata hukuman saja, tidak menyadari bahwasanya di balik hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan atau dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di arsy Allah Subhanahu wa taala itu tertulis wasi'at rahmati ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala telah melampaui murkanya. Lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada murkanya. Maka jangan kita beranggapan bahwa musibah yang menimpa kita itu semata-mata hukuman, semata-mata musibah. Tapi di balik itu ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, lakin idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amhala lahu wastadrajahu wa adarra alaihi ni'am wa dafa'a anhu naqam hatta yabtur wal a'yadu billah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka dia Allah Subhanahu wa taala mengabaikannya, memberikan tangguhan waktu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya, tetapi justru memberikan kesenangan-kesenangan dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan-kesulitan darinya, padahal dia berbuat dosa. Dan ini yang disebut dengan
istidraj. Dan di antara para salafus saleh dahulu, ketika mereka merasa dalam kenikmatan terus, tidak merasakan kesulitan, itu ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita dapati jemaah sekalian, ada orang-orang yang dengan perbuatan maksiatnya dia tetap mendapatkan kemudahan, lalu kemudian dia berkata, saya juga tidak sholat tapi nikmat mengalir terus. Saya juga berbuat seperti ini, musik jalan terus saya dengar, tetapi hafalan saya tetap kuat. Hati-hati, yang seperti itu adalah bagian dari istidraj. Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukumannya nanti di akhirat. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, jangan mengira orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim ini berbuat zalim pada orang lain, termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri. Jangan mengira Allah Subhanahu wa taala luput dari orang-orang yang berbuat zalim. Sungguhnya mereka hanya ditangguhkan saja. Kalau istilah kita di sini apa? Dikasih for. Kasih for, kasih frey. Silakan. Pas begitu tiba waktunya, maka terbelalaklah mata mereka. Kaget. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gembira, yang senang dengan kenikmatan, kesenangan yang mereka dapatkan, sementara mereka terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka lebih berat daripada yang diberikan di dunia. Dan itu jika mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, fa idza ra'aita syakhsan yubarizullaha bil isyan wa qad waqahu Allahul bala wa adarra alaihi ni'am fa'lam anna Allaha innama arada bihi syarra lianna Allaha akhara anhu al-uqubah hatta yuwafa biha yaumal qiyamah. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau kau dapati ada orang yang dia pongah dengan kemaksiatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari bala, dari cobaan-cobaan, dari musibah, malah Allah Subhanahu wa taala bukakan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini mendapatkan keburukan. Keburukan yang akan dia dapatkan itu adalah keburukan di akhirat. Dia akan membayar semua itu nanti di akhirat. Kalau keburukan yang diberikan di dunia atau hukuman yang diberikan di dunia sifatnya hanya sementara saja. Hukuman yang diberikan di akhirat itu selamanya bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang masih ada iman di dalam hati mereka, maka ila masya Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka dikeluarkan dari dalam neraka. Dan jangan berpikir toh yang penting masih beriman. Yang penting masih beriman, yang penting tidak melakukan perbuatan syirik. Jangan berpikir seperti itu.
Karena azab yang dikabarkan oleh Nabi SAW, azab neraka yang paling ringan adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pamannya, yaitu dipakaikan besi, ya, sendal besi dari api neraka dan otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Ya. Memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik. Jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan tidak ada ampunnya. Yang mati melakukan perbuatan dosa selain dosa syirik bisa diampuni. Tapi ingat, Allah katakan liman yasha, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ada yang tahu apakah kita ini termasuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah mendapatkan ampunan atau tidak dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum dahulu dengan semangat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khawatir mereka dari perbuatan dosa, menjauhi semua perbuatan dosa, tetap ada kekhawatiran dalam hati mereka, jangan-jangan dia tidak termasuk dalam orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengetahui ada orang-orang munafikun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada Talha, maka Abu Bakar As-Siddiq datang bertanya, apakah ada namaku di situ? Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah ada namaku di situ? Beliau tidak bertanya siapa-siapa itu. Tapi yang beliau tanya, adakah namaku di situ? Maka Talha radhiyallahu anhu katakan, tidak ada, dan saya tidak akan lagi memberitahukan kepada siapapun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa senang, ya, merasa aman ketika tidak ada musibah yang menimpa kita, sedangkan kita berbuat maksiat. Karena boleh jadi itu adalah istidraj, ya, ditangguhkan dan nanti akan dibayar di yaumil qiyamah, maka itu lebih pedih daripada yang Allah bayarkan di dunia. Kemudian thumma dzakara fi hadzal hadits, disebutkan dalam hadis ini, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, ganjaran, pahala yang didapatkan oleh seseorang berbanding lurus dengan, ya, besarnya musibah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, yakni annahu kullama 'azumal bala'u 'azumal jazaa. Jadi makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, ketika bala itu, ya, bencana atau musibah itu besar, maka peluang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga besar. Semakin besar satu musibah menimpa kita, semakin besar pula peluang bagi kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena, ya, tidak semua orang bisa menerima musibah itu. Sudah kita sebutkan beberapa hadis sebelumnya, ya, orang yang terkena musibah yang mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia bersabar dan dia berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal bala'u as-sahlu lahu ajrun yasir. Ya, maka, ya, musibah yang kecil, ya, balasannya juga, ya, sebanding kecil juga.
wal bala'u syadidu lahu ajrun kabir. Nah, musibah yang besar ya, yang betul-betul menghantam hatinya, memukul jiwanya, dia rasakan berat sekali, tapi dia tetap bersabar, dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga yang Allah berikan kepadanya itu besar. Li'anna Allah azza wa jalla dzu fadlin 'alan nas idza ibtalahum bisyada'id a'tahum 'alaiha minal ajril kabir wa idza hanatil masaib hanal ajru. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ujian yang keras, dengan ujian yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan pahala yang besar. Kalau ujiannya kecil, maka pahalanya juga kecil. Dan orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita memperbaiki iman kita, di saat kita mulai meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman dan tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang terdahulu, dan dengan ujian itu nampaklah, tersingkaplah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta dengan ucapan mereka. Dan hidup di dunia ini adalah penuh dengan ujian, dengan cobaan. Ada sesuatu yang memberatkan, ya katakan kepada diri sendiri, ada buat dunia ini, ya, buat dunia ini uti, ya, kalau istilah kita di sini kan. Selama masih di dunia ya berarti akan mengalami seperti itu. Yang harus kita khawatirkan ketika kita tidak mendapatkan ujian. Khawatir. Jangan sampai kita sedang dalam istidraj itu. Karena tadi di awal kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, manusia itu pasti berbuat salah. Pasti ada maksiat. Dia mengabaikan, melalaikan kewajiban-kewajiban. Itu pasti. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang kembali, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, maka Dia Jalla wa ala menguji mereka. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, falahur ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, siapa yang benci, yang marah dengan ujian tersebut, maka dia pun mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi aidan busyra lil mu'min. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini juga adalah berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza btuliya bil musibah fala yadhun anna Allah Subhanahu yubghiduhu. Kalau dia mendapatkan musibah, jangan berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sedang marah kepadanya. Ini yang tadi kita sebutkan. Kalau sedang ditimpa musibah, jangan berpikir
semata-mata itu adalah hukuman, itu adalah ya musibah. Tidak. Di balik itu pasti ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau katakan bal qad yakunu hadza min alamati mahabbatillahi lil 'abdi. Ya. Boleh jadi itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Yabtalihi subhanahu bil masaib. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan musibah-musibah itu. Fa idza radiyal insanu wa sabara wa ihtasaba falahu ridha. Kalau sang hamba ini dia menerima, dia sabar dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia benci, dia tidak terima, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ridha dan sabar jemaah sekalian. Ada orang yang sabar dengan musibah tapi tidak ridha. Tapi kalau dia ridha, maka insya Allah dia pun sabar. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang ridha dengan sesuatu, dia tidak menganggap apa-apa yang terjadi padanya itu. Dia tertimpa musibah, tapi dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Ya sudah, ketentuan Allah seperti itu. Nah, itu ridha, dan itu berat. Dia berat, tapi balasannya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan yang dia gunakan memandang itu adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran yang digunakan mendengar itulah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua yang dia lakukan itu sudah diridhai, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan. Tidak lagi mendekati perbuatan maksiat, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza hathun ala anna al-insan yasbiru 'ala al-masaib hatta yuktaba lahu ridha min Allah azza wa jalla. Ke dalam hadis ini kata beliau rahimahullah taala memotivasi kita ketika tertimpa musibah, hendaklah kita bersabar dan berusaha untuk ridha dengan musibah tersebut supaya mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa Ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-43 atau hadis ke-44. Masih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki, fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi, falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni, qalat ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askana ma kana, faqarrabat ilaihi al-asha'a fata'asha thumma asaba minha, falamma faragha qalat warus sabi, falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala a'arrastumul laylah, qala na'am, qala Allahumma barik lahuma, fawaladat gulaman, faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ya'tiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha ma'ahu bitamaratin, faqala ama'ahu syai', qala na'am tamarat,
fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, anaknya Abu Talhah jatuh sakit. Dan tatkala Abu Talhah bepergian, melakukan safar, anaknya meninggal dunia. Saat pulang dari bepergian, Abu Talhah bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah, ibunya si anak ini, menjawab, dia lebih tenang dari sebelumnya. Dia lebih tenang dari sebelumnya. Ini padahal sudah meninggal. Tapi jawabannya, dia lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim menyediakan makanan malam kepada Abu Talhah. Abu Talhah pun menyantap makan malamnya. Setelah itu Abu Talhah berhubungan badan dengan Ummu Sulaim. Dan setelah selesai, Ummu Sulaim berkata, anakmu telah dikuburkan. Anakmu telah dikuburkan. Maka di waktu pagi harinya Abu Talhah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya memberitahukan apa yang sedang menimpa keluarganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah tadi malam kamu melakukan hubungan badan? Maka Abu Talhah menjawab, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, Allahumma barik lahuma. Ya Allah, berkahilah kedua pasangan suami istri ini. Dan dari hasil hubungan tersebut, Ummu Sulaim hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Abu Talhah berkata kepadaku, yaitu kepada Anas radhiyallahu anhu, bawalah bayi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Sulaim membekalkan dengan beberapa biji kurma. Nabi SAW bertanya, apakah ada sesuatu bersama bayi ini? Anas menjawab, iya, beberapa biji kurma. Kemudian Nabi SAW mengambil sebiji kurma dan mengunyah kurma tersebut. Lalu beliau SAW mengambil dari mulutnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut si bayi tersebut dan dioleskan ke langit-langit mulutnya. Ini yang disebut dengan tahnik. Itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tahnik. Ya, dengan kurma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama bayi tersebut dengan Abdullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul qur'ana, yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ia berkata, salah seorang laki-laki dari kalangan kaum Ansar berkata, kemudian aku melihat 9 anak laki-laki. Aku melihat 9 anak laki-laki, semuanya mahir membaca Al-Quran, atau semuanya hafal Al-Quran dengan baik. Siapa 9 anak ini? Cucu dari Abu Talhah, anak dari Abdullah, hasil dari hubungan mereka yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik lahuma.
Wa fi riwayatil Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Talhah min Ummi Sulaim. Ketika anak dari pasangan Abu Talhah dan Ummu Sulaim meninggal dunia, faqalat li ahliha, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditsu Aba Talhah bibnihi hatta akuna ana uhadditsuhu. Jangan kabari Abu Talhah tentang wafatnya anaknya sampai aku sendiri yang akan mengabarinya. Faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Lalu kemudian Ummu Sulaim datang mendekati Abu Talhah, menyuguhkan makan malam, lalu kemudian dia makan dan minum. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Lalu kemudian Ummu Sulaim berdandan secantik-cantiknya, yang belum pernah dia berdandan secantik malam itu. Fawaqa'a biha, maka Abu Talhah pun tertarik dan berhubungan. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talhah ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum. Ketika Ummu Sulaim melihat Abu Talhah sudah dalam keadaan kenyang, sudah tenang, sudah senang, habis beribadah yang menyenangkan, Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, bagaimana pendapatmu kalau ada satu kaum yang mereka meminjamkan sesuatu kepada satu keluarga, lalu kemudian kaum ini meminta kembali barang mereka. Apakah satu keluarga ini pantas untuk tidak memberikan kembali barang pinjaman itu? Maka Abu Talhah katakan, la, tidak pantas, tidak boleh juga mereka menahannya. Faqalat fahtasib ibnak. Di situ kemudian Ummu Sulaim mengatakan, relakanlah anakmu, berharaplah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya anaknya sudah meninggal. Qal faghadiba. Kemudian dikatakan Abu Talhah sempat marah mendengarkan penjelasan istrinya. Thumma qal taraktini hatta idza talattakhtu thumma akhbartini bibni. Mengapa kamu sembunyikan berita itu dariku, berita kematian anaknya, hingga aku berlumuran seperti ini? Artinya sampai dalam kondisi sudah selesai itu, baru kamu memberitahukan tentang anakku. Itu gambaran kemarahannya. Jadi marahnya di sini bukan dengan memukul atau dengan ucapan yang buruk, tidak. Tapi ada kaget, kenapa nanti saya sudah selesai. Ini perhatikan di sini para ummahat, para ibu-ibu, strateginya Ummu Sulaim memberitahukan kepada Abu Talhah tentang sesuatu yang bisa saja itu mengundang marah besar. Tapi dalam kondisi yang sudah senang, diberitahukan tentang satu kabar
satu informasi yang menyedihkan, ya tetap dalam kondisi yang terkendali. Orang kalau baru sampai, baru pulang dari safar, capek enggak? Lagi capek. Begitu capek langsung disambut dengan tangisan. Sampaikan anak kita sudah meninggal. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa-bisa langsung drop down. Ada hal-hal yang lain bisa terjadi. Lihat bagaimana Ummu Sulaim begitu Abu Talha datang, dia beritahukan kepada keluarganya yang ada, jangan beritahukan kepadanya tentang anaknya. Biar nanti saya sendiri yang kabarkan. Sebelumnya kita sebutkan, ditanya bagaimana kabar anakku, dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ini ucapan dusta enggak? Tidak. Orang sudah meninggalkan jelas lebih tenang dari sebelumnya. Ini kecerdasan dari Ummu Sulaim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ya. Kemudian setelah Abu Talhah mendengarkan informasi dari Ummu Sulaim, istrinya, tentang wafat anaknya, beliau sempat marah. Lalu kemudian pagi harinya intalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah langsung pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu bima kana. Lalu kemudian Abu Talhah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya. Anaknya meninggal, lalu kemudian diceritakan oleh proses yang terjadi di rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada malam kalian berdua. Qal fahamalat. Anas mengatakan, kemudian Ummu Sulaim hamil. Qal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Anas kembali berkata bahwa Abu Talhah dan Ummu Sulaim melakukan safar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata al-Madinata min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak masuk kota Madinah, beliau tidak masuk pada malam hari. Akan tetapi beliau singgah dulu sebentar sebelum masuk ke Madinah. Artinya beliau biasanya masuk ke Madinah itu di siang hari. Maka ketika perjalanan bersama dengan Abu Talhah dan Ummu Sulaim ini sudah mendekati Madinah, itu masih malam, sehingga Nabi SAW tidak langsung ke Madinah, tapi masih singgah sebentar. Nah, di saat singgah di perkotaan sebelum Madinah, fadarabahal makhad. Ummu Sulaim perutnya kontraksi. Sudah kontraksi. Fahtabasa 'alaiha Abu Talhah. Maka dengan kontraksinya Ummu Sulaim tersebut, Abu Talhah pun berhenti. Abu Talhah pun tidak melanjutkan perjalanan setelah tiba paginya. Tidak melanjutkan perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Ummu Sulaim. Nah, ini juga kita perhatikan jemaah sekalian. Kalau istri sudah dekat-dekat mau melahirkan, itu perlu didampingi. Bahkan di saat dia mau melahirkan, dampingi. Jangan jauh-jauh. Dan tanya kepada istri. Kalau saat dia mau melahirkan, di saat dia ngeden, dia berpegang kepada suaminya, itu dia merasakan kekuatan yang berbeda kalau dia berpegang
pada orang lain, pada bidan misalnya, atau berpegang di ranjang, berbeda rasanya. Ya, itu menjadi support bagi para suami juga. Itu akan melihat betapa susahnya istri melahirkan. Ya. Dari situ dia akan selalu memperhatikan penderitaan istrinya saat melahirkan. Di situ pun dia akan mengingat beginilah ibunya dulu melahirkan dirinya. Ya, maka para suami dampingi istri di saat mau melahirkan. Lihat apa yang terjadi. Kalau di rumah sakit biasa kan dihalangi. Ya, negosiasi saja, saya mau masuk, saya mau lihat ini istri saya. Ya, mau dampingi istri saya melahirkan. Ya, saya kira dokter juga akan memberikan izin. Ya, karena sudah pernah saya lakukan hal seperti itu. Nah, ini Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau mendampingi Ummu Sulaim. Beliau mendampingi Ummu Sulaim saat sudah kontraksi itu. Nah, Abu Talha radhiyallahu anhu di saat itu sedih karena Nabi SAW sudah melanjutkan perjalanan. Sedangkan beliau Abu Talha masih tertahan mendampingi Ummu Sulaim. Maka berkatalah Abu Talha radhiyallahu anhu, innaka lata'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad tabastu bima tara. Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwasanya aku senang. Ya, Engkau tahu bahwa aku senang apabila keluar kota bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun gembira ketika kembali dan memasuki kota Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari ini, saat ini, sebagaimana yang engkau saksikan, Nabi sudah berjalan, sudah mau masuk kota Madinah, sementara Abu Talha masih tertahan. Lalu kemudian tiba-tiba Ummu Sulaim berkata, ya Aba Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajidu intalik. Wahai Abu Talha, kontraksi yang saya rasakan sebelumnya sudah tidak ada. Ayo jalan, lanjutkan perjalanan, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqna wa darabahal mukhad hina qadima fawaladat gulaman. Lalu kemudian ketika masuk kota Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim kontraksi lagi. Dan kontraksinya itu adalah waktu dia melahirkan. Maka lahirlah anaknya. Faqalat li ummi, maka Anas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ibuku, itu Ummu Sulaim, ya Anas, wahai Anas, la yurdi'hu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, jangan engkau biarkan seorang pun wanita yang menyusui dia. Jangan kau biarkan seorang wanita yang memberikan susunya, ASI-nya kepada anak ini sebelum engkau antarkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tiba pagi berikutnya, aku pun pergi membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan pada riwayat sebelumnya, ketika Anas membawa bayi tersebut kepada Nabi, Nabi bertanya,
ada sesuatu yang kau bawa dengannya ada kurma, maka ditahniklah. Jadi tujuan Ummu Sulaim menyuruh Anas membawa anaknya Abdullah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ya, dan ini menjadi sunnah ya bagi kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan hadis ini ya agak panjang dan beberapa atau banyak faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Ya. Ya, dari kesabaran dan urusan berkaitan dengan rumah tangga, insyaallah jadi bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, ya, kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله